Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inayatullah, NIM 1B 019071 dari kelompok 11. Sini saya akan menjelaskan laporan praktikum percobaan keempat, pengukuran energi listrik, praktikum pengukuran besaran listrik. Langsung saja kita masuk pada poin A, yaitu tujuan dari praktikum. Yang pertama itu ada untuk mengukur pemakaian energi listrik dan faktor yang mempengaruhi. Yang kedua itu ada untuk mengetahui kWh meter. Saja ke poin B, yaitu dasar teori. Yang pertama ada pengertian kWh meter. Nah, pengertian dari kWh meter ini adalah alat penghitung pemakaian energi listrik. Alat ini bekerja menggunakan metode induksi medan magnet, di mana medan magnet tersebut menggerakkan piringan yang terbuat dari aluminium. Poin kedua, masuk ke prinsip kerja dari kWh meter. Di sebelah kanan sudah ada gambar atau konstruksi dari kWh meter. Di sini prinsip kerjanya, saat ini ada dua jenis kWh meter yang kita kenal, yaitu kWh meter analog dan digital. kWh meter analog memiliki ciri utama adanya piringan yang berputar. Nah, prinsip kerja dari kWh meter jenis ini adalah elektromekanikal, di mana memanfaatkan prinsip elektrik dan mekanik di dalamnya. Komponen kWh meter analog terdiri dari terminal input, koil arus atau current coil, coil voltage atau voltage coil, disk atau piringan, breaking magnet, dan yang terakhir ada resistor. Kita masuk pada poin ketiga, yaitu daya. Daya dalam sistem listrik AC atau arus bolak-balik ada tiga jenis daya untuk beban yang memiliki impedansi Z. Di sini saya telah menyediakan gambar dari segitiga daya, di mana berlaku hubungan P sama dengan V dikali I kali cos P satuan watt. S sama dengan V dikali I satuan FA. Q sama dengan P dikali I sin satuan var. Di sini P adalah daya nyata, S adalah daya semu, dan Q adalah daya reaktif. Nah, kita masuk ke yang A, daya nyata atau daya aktif. Daya aktif adalah daya yang sesungguhnya dibutuhkan oleh beban. Satuan daya aktif adalah watt dan dapat diukur dengan menggunakan alat ukur listrik wattmeter. Sampai sini, sebelah kanan sudah ada gelombang dari gaya aktif yang bersifat resistansi. Ini adalah keterangannya, di mana P adalah daya nyata atau watt, V adalah tegangan atau volt, I adalah arus yang mengalir pada pengantar atau ampere, cos P adalah faktor daya. Nah, poin yang B, yaitu daya semu. Daya semu adalah daya yang dihasilkan dari perkalian tegangan dan arus listrik. Daya nyata merupakan daya yang diberikan oleh PLN kepada konsumen. Satuan daya nyata adalah volt ampere. Nah, beban yang bersifat daya semu adalah beban yang bersifat resistansi atau R. Contohnya, lampu pijar, setrika listrik, kompor listrik, dan lain sebagainya. Sini dapat kita lihat rumus untuk satu fasanya atau line to neutral, S sama dengan V dikali I. Untuk line to line atau tiga fasa, S sama dengan akar 3 dikali V dikali I, di mana S adalah daya semu dengan satuan VA, V adalah tegangan,
volt, I adalah arus yang mengalir pada penghantar atau ampere. Selanjutnya ada daya reaktif. Daya reaktif adalah daya yang dibutuhkan untuk pembentukan medan magnet atau daya yang ditimbulkan oleh beban yang bersifat induktif. Satuan dari daya reaktif ini sendiri adalah var volt ampere reaktif. Sini sudah saya sediakan rumus untuk line to neutral suatu fasa Q sama dengan V dikali I kali sin. Line to neutral, line to line maksud saya, atau 3 fasa Q sama dengan akar 3 dikali V dikali I kali sin. Nah, yang keempat itu ada cara kerja dari kWh meter satu fasa dan 3 fasa. Nah, dapat diketahui bahwa hampir seluruh perusahaan penyedia tenaga listrik menggunakan sistem listrik 3 fasa. Sistem listrik 3 fasa ini diperkenalkan dan dipatenkan oleh Nikola Tesla pada tahun 1887 dan 1888. Sistem ini secara umum lebih ekonomis dalam pengantaran daya listrik dibandingkan dengan sistem 2 fase atau 1 fase. Dengan ukuran pengantar yang sama, karena sistem 3 fase dapat mengantarkan daya listrik yang lebih besar dan juga peralatan listrik yang lebih besar. Seperti motor-motor listrik lebih powerful dengan sistem ini. Nah, saya akan membahas listrik 3 fase. Listrik 3 fase adalah listrik AC atau alternating current yang menggunakan 3 penghantar yang mempunyai tegangan sama tetapi berbeda dalam sudut fase sebesar 120 degree. Nah, sini ada 2 macam hubungan dalam koneksi 3 penghantar tersebut, yaitu yang pertama itu ada hubungan bintang atau disebut Y atau star, dan yang kedua itu ada hubungan delta. Sesuai bentuknya, yang satu berbentuk huruf Y dan yang satu lagi seperti simbol delta atau biasa dilambangkan dengan segitiga gitu. Nah, ini adalah gambar konstruksi dari hubungan bintang dan hubungan delta. Dapat dilihat di sini pada hubungan bintang U1 terhubung langsung ke U2 dan dan V1 terhubung dengan V2 dan W1 terhubung dengan W2 dan W2 U2 V2 dihubung langsung, dihubung secara bersamaan. Sini adalah bentuk dari gambar dari hubungan bintang atau star. Dapat dilihat ya, berbentuk Y. Nah, selanjutnya ada koneksi segitiga delta atau hubungan delta. Dapat dilihat U1 terhubung langsung dengan U2, V1 dengan V2, W1 terhubung dengan W2. Sini dapat kita lihat perbedaannya. Pada hubungan delta, W2, U2 dan V2-nya tidak terhubung. W2 itu langsung terhubung dengan W1. Di situ dapat dilihat perbedaannya. Nah, setelah melakukan praktikum atau melaksanakan praktikum, saya dan kelompok saya menarik kesimpulan. Ada 4 kesimpulan. Yang pertama itu, pada pengukuran energi satu fasa, nilai beban yang diberikan berbanding lurus dengan nilai arus dan daya yang dihasilkan. Semakin besar beban yang dihasilkan, maka semakin besar daya dan arus yang dihasilkan. Yang kedua, pada pengukuran N putaran, semakin besar beban yang diberikan, maka arus dan nilai energi listrik yang didapatkan juga semakin besar. Dan waktu yang dibutuhkan piringan untuk mencapai satu putaran semakin cepat, sesuai dengan persamaan kWh meter, yaitu P dikali T.
Yang ketiga itu ada pengukuran energi 3 fasa dengan beban seimbang P1 sama dengan P2 sama dengan P3. Memiliki nilai arus netral yang dihasilkan yaitu 0 ampere. Dikarenakan pada sistem 3 fasa, besar nilai beban yang digunakan seimbang. Semakin besar nilai total beban seimbang, maka semakin cepat juga waktu yang diperlukan untuk satu putaran penuh hingga penuh piringan aluminium. Dan kesimpulan yang terakhir, yang keempat, pada pengukuran energi 3 fasa, beban tak seimbang, nilai beban yang berbeda sehingga menghasilkan nilai arus netral yang lebih dari 0 ampere. Pada grafiknya dapat dilihat bahwa saat beban semakin besar, maka waktu yang dibutuhkan semakin kecil di setiap satu kali putaran penuhnya. Hal ini terjadi dikarenakan semakin besar arus yang mengalir pada kWh meter yang diakibatkan naiknya nilai beban sehingga menghasilkan medan magnet yang semakin besar dari kumparan arus dan kumparan tegangan dalam kWh meter sehingga mempercepat putaran piringan aluminium. Nah, sekian penjelasan dari saya tentang praktikum percobaan keempat ini, pengukuran energi listrik. Terima kasih telah menyaksikan. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.